Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Halo, puji kepada Tuhan pada pagi hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kita yang kedua ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah dalam live streaming ini. Marilah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari saya mengundang jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita saat teduh di tempat kita. Amin. Mari kita lanjut membuka nyanyian kemenangan iman kita. 131. Tuhan jadi pemimpinku. 131 kemenangan iman. Tenanglah ini hatiku, Tuhan langkahku di tiap saat hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. 2. Di malam yang gelap berat, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap pegang di pedang. Dan lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah kita hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, akan memberkati kita sekalian dalam ibadah ini dari awal sampai kepada selesainya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba menghabiskan ibadah suci kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masih menyanyi kemenangan iman nomor 135. Bangunlah umat Masehi.
lawan musuhnya yang jahat dan sangat dalam. Nama engkau masih hidup tertutup di dunia mana, ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru, "Panggil datanglah padanya." Tinggalkanlah sia-sia temukan iman percaya, turut pemimpinnya majulah berjuang. Kami datang kepada tidak dapat diceritakan, setia milikmu hingga kematian. Pada dunia yang durhaka, yang tak kuasa alam, kami berseru padanya, kami ingatkan. Kabarkan Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru, "Panggil datanglah padanya." Tinggalkanlah sia-sia iman percaya, turut pemimpinnya majulah berperang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan kita hari ini. Kita membaca dalam kitab Wahyu sebagaimana jadwal pembacaan kitab kita hari ini. Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 sampai ayat 21. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Wahyu pasal 9 ayat 13. Saya ayat yang ke-13, Bapak Ibu ayat yang ke-14 dan seterusnya. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. 14. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk memburu sepertiga dari umat manusia. 16. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Sama-sama semua kita. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh banyak emas itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka.
Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saya mengundang umat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Saya terlebih dahulu mengucapkan pengakuan iman ini, dan Bapak Ibu mengikuti saya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan teman-teman kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberi persembahan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa dan kita menyiapkan lagu kemenangan iman 139. Silakan Pak Laman jawab memimpin kita di dalam doa. Umat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami bersyukur kalau kami masih ada seperti kami ada sebagaimana Tuhan telah memimpin kami dari waktu ke waktu. Engkau telah melindungi kami dari segala malapetaka, sakit penyakit, bahkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Pada pagi hari ini kami bersyukur di tengah-tengah kebaktian kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkatilah persembahan ini, kudus sucikan oleh kuasa darah-Mu supaya layak dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan dimanapun Engkau kehendaki. Kami berdoa untuk Bapak Ibu saudara jemaat semua yang telah mengulurkan tangannya, supaya Tuhan memberkati sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau akan membalas berkat beratus-ratus kali lipat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan membalas segala kebaikan mereka, jadikan semua ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang mengelola keuangan ini, biarlah Tuhan juga pakai mereka supaya dapat melaksanakan dan dapat memakai keuangan ini dengan tepat dan benar. Inilah doa permohonan kami. Kami bersyukur dan mengucap syukur dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penduduk surga kami. Amin. Kita menyanyi kemenangan iman nomor 139. Berapa jemaat untuk menjalankan persembahan ini. Bergumam
kirimlah banyak jiwa dosa berat, kirimlah berita Injil menyata yang terlelap, kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kita pada terima dari jauh, kirimlah bantuanmu, berikan janganlah jauh, kirimlah berita Injil menyata yang terlelap, kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Musik. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mohon kita memperhatikan warta di tangan kita, bulletin untuk ibadah kita pada minggu yang akan datang ini. Ibadah keluarga kita yang kita ganti programnya menjadi program Jauh di Mata Dekat di Hati, persembahan pujian kaum berkarya dan kaum ibu perkawan dapat menyiapkan persembahan pujiannya pada hari Kamis yang akan datang ini. Ibadah kita masih secara online. Mohon maaf. Ibadah kita masih secara normal, artinya kita menggunakan waktu kita 1 jam untuk kita beribadah dan juga kita beribadah hanya di gereja. Namun jika ada Bapak Ibu yang mau mengadakan ucapan syukur, kita seperti minggu lalu kita sudah mengadakan ucapan syukur di gereja kita ini. Jadi untuk sementara di rumah belum kita laksanakan ibadah ucapan syukur dan ibadah yang lain di rumah. Namun ibadah keluarga, ibadah doa, ibadah yang lain kita arahkan semua di gereja ini. Dan mohon Bapak Ibu memperhatikan persembahan baik itu janji iman sepanjang minggu ini. Bapak Ibu dapat memperhatikannya, persembahan yang sudah masuk janji iman. Jika ada yang keliru dalam penulisannya, mohon Bapak Ibu dapat menyampaikannya untuk diperbaiki di minggu yang akan datang ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah membuat gerakan untuk Batako. Jadi masih kita perlukan Batako, ibu-ibu sekolah minggu dan lain-lain dapat menyampaikannya. Nanti akan dimasukkan di warta jemaat ini dan politik ini seperti yang sudah tertulis. Silakan Bapak Ibu memperhatikannya. Jumlah pemasukan pada minggu yang lalu ini 37.425.000 rupiah. Info untuk kita. Selamat atas pernikahan saudara Asni Anderson, putri dari Bapak Anderson yang dinikahkan di Semajau, GKI Semajau Kidungau hari ini. Tuhan memberkati pernikahannya. Dan minggu depan Pemuda Pemudi akan melayani Pos PPI Amanat Agung Manis Raya dapat mempersiapkan diri. Mengenai persembahan misi, jika ada jemaat Tuhan yang bergerak untuk memberikan persembahan baik untuk melalui hulu dan misi lokal,
dapat menyampaikan melalui amplop yang sudah tersedia, bisa per bulan atau per tahun sesuai dengan yang kita sampaikan. Lalu kemudian dua minggu yang masih tersisa ini, dalam bulan Agustus ini kita akan mengadakan persembahan khusus minggu depan untuk misi lokal, yaitu misi tingkat wilayah yang ada mendukung melalui hulu dan juga misi jemaat lokal ini. Lalu minggu terakhir kita akan beri persembahan untuk misi nasional. Itu yang kita persiapkan. Jadi minggu depan kita masih memberikan persembahan khusus. Selamat hari ulang tahun kelahiran Ibu Agusniati, Ibu Emen Seriana, Ibu Eni Minang, Bapak Tedpin, Ibu Agus Parnita, Agusta Teresa Kuen, Nafta Felicia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang tidak tertulis, namun yang juga merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu yang akan datang ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Ayo Beritakan. Mari kita berdiri. Umat Tuhan, ayo bangkitlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, bersemangat padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan berserta kita. Umat Tuhan, ayo bangkitlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan berserta. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan berserta kita. Tuhan berserta kita. Tuhan berserta kita. Berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta dan kerajaan surga, kami kembali menaikkan puji dan syukur kami padamu untuk kasih setia kuasa yang telah kau nyatakan bagi kami. Apabila kami masih dapat menikmati hidup ini saat ini dan segala berkat yang ada di dalamnya, semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih kami bersyukur di tengah-tengah ibadah ini ada peluang bagi kami untuk kembali kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu dari firman yang telah kami pelajari, pengalaman hidup setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Mu dengan setia. Firman-Mu berkuasa untuk menuntun kami dalam jalan berkat dan meneguhkan, menguatkan iman kami sampai pada akhir. Terima kasih Bapa di surga, kuasa iblis setan roh jahat, penguasa-penguasa di cara roh dan dunia, kuasa kegelap yang mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami semua. Kami telah siap diberkati dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di gedung gereja ini, Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat datang ke gereja dan beribadah di rumah masing-masing yang mengikuti,
pada secara live pada saat ini. Yang menyapa Bapak Saudara, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita, menuntun kita sepanjang waktu sudah lewati. Banyak perkara yang kita lewati, berbagai macam tantangan kita lewati, namun Tuhan mengasihi kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Dia, menikmati hadiratnya dalam ibadah hari ini. Hari ini merupakan minggu yang ketiga dari ibadah kita dalam bulan ini, dan sudah ditetapkan sebagai bulan misi bagi Gereja Demi Injil Indonesia. Karena itu kita bersyukur karena kita masih tetap bersemangat, tidak hanya beribadah, menikmati berkat Tuhan, tetapi kita juga bisa menikmati, bisa melayani Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membicarakan atau belajar dari satu tema untuk kita bahas pada hari ini adalah berjaga-jaga menanti kedatangannya, atau berjaga-jaga menantikan kedatangan Sang Raja kita. Mari kita membuka firman Tuhan kita di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya membaca firman Tuhan ini untuk kita semua. Firman Tuhan ditulis demikian. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyusul mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti dan tidak cukup untuk kami dan untuk kami. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kami tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saya ulangi ayat yang ke-12. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Lagi berbicara dikasih Tuhan, tema kita adalah berjaga-jaga menanti kedatangannya, atau berjaga-jaga menanti kedatangan Sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga-jaga berarti tidak tidur semalam suntuk. Yang kedua, bersiap-siap. Arti yang ketiga itu bersiap sedia. Kemudian yang keempat, berawas-awas. Yang kelima, berhati-hati. Jadi apabila kita berjaga-jaga, maka kita seharusnya tidak tidur semalam suntuk. Apabila kita berjaga-jaga, berarti kita harus bersiap-siap. Apabila kita sedang berjaga-jaga, maka kita harus bersiap sedia. Dan apabila kita sedang berjaga-jaga,
seharusnya kita berawas-awas dalam hidup ini. Kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menanti kedatangan Sang Raja. Alkitab berkata bahwa Sang Raja kita Yesus Kristus itu akan datang ke dalam dunia ini untuk menjemput kita. Kalau kita tahu dari kitab, kita melihat dari Alkitab, kedatangan Sang Raja kita mulai dari kelahirannya yang dinubuatkan sejak di Kejadian 3 sampai kepada Nabi Yesaya, lalu digenapi dalam Perjanjian Baru. Saudara-saudara, itulah kedatangan Tuhan Yesus yang menjelma sebagai manusia. Kemudian setelah itu dia ada tengah-tengah dunia ini, mengajar, membuat tanda dan mujizat, sampai pada akhirnya dia pergi, dituntun atau pergi ke Taman Getsemani untuk mengalami penderitaan yang amat sangat. Karena sebentar nanti dia akan pergi ke Golgota memikul salibnya, menderita, mati di atas kayu salib. Kemudian dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Sebelum dia naik ke surga, dia berjanji kepada kita semua, kepada murid-muridnya dan pengikutnya dan gerejanya, dan kita sampai hari ini, sampai pada hari di mana dia akan menjemput kita. Dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat di sini. Apabila tempat itu sudah selesai tersedia, maka aku akan menjemput engkau. Namun waktu dan ketikanya tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kita menanti kedatangan Sang Raja, Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebab kedatangannya yang pertama saudara kepada kita bisa saja kedatangan ke penjemputan secara pribadi, yang dikenal dengan orang meninggal atau mati, saudara dikasih Tuhan. Tapi yang kemudian dia akan menjemput kita secara massal pada waktunya apabila kita masih hidup, pada waktu dia menjemput kita yang disebut dengan rapture atau penjemputan pengangkatan orang-orang saleh. Pada pengangkatan itu saudara, dia belum tidak datang menginjakkan kaki dia di dunia ini, di bumi ini, tetapi dia menunggu di awal-awal untuk menjemput orang-orang salehnya. Orang mati yang terdahulu saudara dikasih Tuhan dibangkit dari kuburnya, lalu menyongsong dia ke awang-awang Yesus Kristus itu. Kemudian seketika kita menyusul yang masih hidup yang pada saat itu sedang dalam penjemputannya. Saudara, kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus, Anak Allah itu, saudara dikasih Tuhan, juru selamat kita akan dibawa ke surga, berpesta di sana selama 7 hari 7 malam. Setelah itu saudara, Bapak saudara dikasih Tuhan, dia akan membawa kita ke tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan dirinya sebagai Sang Raja. Bapak saudara dikasih Tuhan, dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Setelah selesai kerajaan 1000 tahun, maka dia akan turun ke dunia ini saudara, untuk dia menjadi hakim. Inilah kedatangan yang kedua Yesus Bunda. Dia akan menginjakkan kakinya di bumi ini, di Zaitun. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, setelah itu saudara kita selesai kerajaan 1000 tahun ini, saudara kita diperhadapkan dengan penghakiman yang terakhir, di mana orang-orang percaya disebutkan domba-dombanya. Kita membaca keseluruhan dari pasal 25 ini, saudara dikasih Tuhan. Kita sebagai orang percaya dan domba-dombanya akan ditempatkan di sebelah kanannya di pengadilannya yang maha mega itu, saudara dikasih Tuhan. Dan orang yang percaya dan tidak percaya dan tidak setia kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak selamat, dan dia akan dikumpulkan di sebelah kiri, dan pada saat itu dia menghakimi kita, menentukan kita anak-anak Tuhan yang percaya dan setia sampai akhir. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia di kerajaan surga. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang percaya tetapi tidak setia sampai akhir, maka mereka akan dikumpulkan sebelah kiri dan akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini kita memperhatikan saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana kedatangan dia untuk menjemput salih-salihnya. Saudara dikasih Tuhan, seperti yang sudah kita baca dalam ayat-ayat ini. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, saudara dikasih Tuhan, maka yang pertama saudara kita dapat bisa membedakan manakah orang yang bijaksana dan manakah orang yang tidak bijaksana. Arti yang bijaksana dalam hal ini saudara, orang yang percaya sungguh-sungguh
dan setia sungguh-sungguh sampai akhir. Orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan dan tidak hanya percaya tetapi melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai Tuhan Yesus memanggilnya, menjemputnya, saudara kasih Tuhan. Maka kita melihat bahwa seperti kita lihat orang yang bijaksana dan orang yang tidak bijaksana. Seperti gadis yang bijaksana dan gadis yang tidak bijaksana. Yang pertama, sama-sama saudara kasih Tuhan, ada persamaan menikmati atau menanti mempelai yang akan menjemputnya. Jadi orang yang bijaksana dan tidak bijaksana itu rupanya, saudara dikasih Tuhan, juga menantikan kedatangan sang raja itu. Kalau kita melihat bahwa ada agama lain mengatakan bahwa ada akhir zaman atau kiamat, saudara dikasih Tuhan, kita orang percaya adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Sama-sama gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh juga siap pergi menyusul mempelai. Kalau kita melihat pembacaan kita tadi. Dan sama-sama juga membawa pelita atau lampu. Sama-sama juga menyalakan pelita atau lampu. Dan juga sama-sama tertidur. Saudara, kadang kita juga merasa capek lelah dalam mengiringi Tuhan. Satu ketika kita tertidur, saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan, walaupun kita dalam keadaan tertidur, maka Dia akan membangunkan kita dengan suara trompetnya. Ada suara yang berseru, bangunlah engkau. Mempelai laki-laki sudah datang menjemput saudara. Kita bangun dengan persiapan yang sangat matang dalam kehidupan ini. Saudara-saudara dikasih, tetapi gadis yang bodoh atau orang yang bodoh yang tidak bijaksana itu, mereka memang membawa pelita, saudara, tetapi mereka tidak membawa minyak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seharusnya kita orang percaya, saudara dikasih Tuhan, tidak hanya percaya, tidak hanya beriman, tetapi iman kita adalah iman yang benar, iman yang berbuah, amin. Iman yang disertai dengan perilaku hidup, dengan tindakan hidup kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sampaikan kepada kita pada hari ini sesini, saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga menantikan sang raja kita? Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang pertama, alasan pertama adalah saudara dikasih Tuhan, karena kedatangan Dia itu pasti. Yesus pasti datang ke dunia ini untuk menjemput saleh-salehnya. Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus akan datang untuk menghakimi dan menentukan bagi kita semua manusia yang pernah hidup di dunia ini untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka. Hanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu, kalau saudara kita dari Muslim, yang adalah satu-satunya hakim yang adil, yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu, yang pernah hidup di dunia ini sampai akhir zaman. Saudara dikasih Tuhan, menentukan masuk surga atau masuk neraka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga, sebab Dia pasti datang untuk menjemput kita. Amin. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus berjaga-jaga, saudara? Karena Dia dalam ayat 12 dan 13 katakan demikian. Tetapi Ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kapan Dia akan jemput kita? Kapan kematian tiba? Kapan kita meninggalkan dunia ini, saudara? Keputusan ada di tangan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa di surga, berkuasa di bumi ini, berkuasa atas hidup dan matinya kita. Saudara-saudara, kan tidak pernah kita tahu jadwal orang meninggal dunia. Tidak pernah kita tahu dari Alkitab penjemputan secara massal. Rapture itu tidak pernah ada dalam kita itu. Kapan waktunya, tanggal, bulan, hari, tidak pernah. Maka kadang kita melihat mengejutkan. Saya waktu saudara dikasih Tuhan, pernah melihat orang sedang main badminton. Lalu kami pulang, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara tahu dengan salah satu hamba Tuhan GKKB di Pontianak itu, Pendeta Yosapa almarhum. Kami siangnya main badminton sampai sore, dan
Kurang lebih jam 6 kami berhenti lalu ganti mereka. Mereka ganti beliau main. Kami pulang. Setelah main saudara kasih dia menjadi wasit, menghitung di atas ada tempat duduknya. Tiba-tiba saudara tidak berubah-ubah angkanya. Lalu dia begini, kenapa tidak berubah? Ternyata dia sudah meninggal di situ. Sedang main, sedang asik-asik. Tapi saya sangat percaya hamba Tuhan ini sudah ada bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, kita melihat beberapa waktu lalu ada orang kawan kita tabrakan, meninggal saudara kasih Tuhan. Teman saya bilang, baru kemarin kami kopi sama-sama. Orang sehat dan kuat. Saudara, saya mau kasih tahu dengan kita, kematian tidak harus karena penyakit akut. Saya sakit, saudara kasih Tuhan divonis oleh dokter hepatitis B stadium 3 aja. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi sampai hari ini masih ada. Sebagaimana ada, saya masih bisa melayani Tuhan, bisa beraktivitas, bahkan bisa main badminton. Masih bisa main badminton. Saudara-saudara, mati, meninggal, tidak harus sakit. Tidak harus sakit apa luar biasa. Tidak harus menjadi tua. Mati tidak harus tunggu tua saja. Mati itu adalah perkara Tuhan. Dia yang menentukan dan waktunya tidak pernah diberitahu. Makanya banyak orang muda mati, orang sehat mati, tetapi orang sakit yang sangat luar biasa sudah 4 sekalipun ada yang sehat berpuluh-puluh tahun dia hidup saudara dikasih Tuhan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, itulah sebab alasan mengapa kita Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga. Sebab waktunya tidak seorang pun yang tahu. Saudara, saya punya pengalaman dulu. Waktu kami masih sekolah dan masih SMP dulu, saudara, satu-satunya jalan ke Nangapini itu lewat PT 88. Kita tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tidak punya mobil. Numpang mobil PT 88. Dan kami harus tunggu di kilometer 24 itu kampung kami. Kami nunggu di bukit sana di atas kampung kami. 1 hari suntuk. Bapak saudara tidak ada mobil lewat kecuali loading itu yang bawa air. Itu tidak boleh membawa air. Kemudian besok saudara kami menunggu lagi saudara. Capek dan lelahnya kami menanti. Besok saudara kami menanti. Kami sudah terlalu capek. Tiba-tiba kami tertidur di tempat nunggu pondok itu saudara. Langsung bawa mobil itu kosong lewat. Saudara, hanya supirnya saudara. Kami dalam keadaan tertidur, kami lihat mobilnya sudah lewat beberapa ratus meter sana. Tidak bisa dipanggil lagi. Kecewa besoknya mau sekolah, saudara. Akhirnya pulang. Besok lagi kami nanti, sudah sore, baru ada kendaraan. Kami pergi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, memang dalam penantian kita dalam hidup ini, menanti Tuhan Yesus datang itu memerlukan waktu yang sesuai dengan waktu Tuhan. Ada yang berpuluh-puluh tahun. Bapak, saya kemarin kami ke Manggala. Kami ke Yayasan Sungai Kehidupan. Kami minta atap dengan yayasan untuk bikin dapur mahasiswa STT Bumi Cinta. Ini perlu membuat dapur 4x40 panjangnya. Pergi ke sana tempat ke yayasan itu, temu dengan misionaris di sana. Puji Tuhan diberikan, nanti mereka akan tentukan kapan kami boleh ambilnya. Nah, saudara-saudara dikasih kami ketemu dengan ke rumah orang tua kami yang sudah sangat lanjut usia. Mendengar pun sudah susah, saudara dikasih. Saya pernah bertanya dengan bapak saya, apa yang bapak buat hari hari? Dia jawab saya begini, saya sedang menanti Tuhan Yesus panggil saya. Saya sedang menanti Tuhan Yesus panggil saya. Yang kedua, saya baca firman, buku-buku rohani. Walaupun mata ini sudah sulit, kacamata sudah tidak cocok dengan dia. Saudara dikasih. Tapi setiap hari dia baca firman. 4 kali, 1 hari 1 malam dia berdoa. Bersepaat saudara dikasih Tuhan. Mau tidur, bangun tidur subuhnya. Kemudian jam 9 dan 10 baca firman dan berdoa. Sorenya jam 3, jam 4 sampai jam 5 kadang-kadang itu dia baca firman dan berdoa. Saudara-saudara menantikan. Beberapa bulan yang lalu dia terbangun dari tidurnya. Dia bilang,
Siapa yang bisa antar saya ke rumah saya yang sangat megah? Rumah saya itu 7 tingkat. Bahasa dia itu Minawala. Minawala dalam bahasa kami itu luar biasa indahnya. Saudara-saudara, dia suruh cucu kami itu untuk mengantar dia ke sana. Saya bilang waktu saya ke sana, Pak, itu tidak diantar. Nanti Tuhan yang punya rumah itu, yang berikan secara gratis kepada kita, yang akan menjemput. Kemarin Pak Yudono tanya dia, berdoa ya? Tiap hari, tiap malam aku berdoa. Tiap hari, tiap malam. Menantikan Yesus datang. Dan kapan datangnya? Bapak saya pernah mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh salah satu hamba Tuhan dari Kaltim dulu, tahun 80 berapa Yohanes kata, Tuhan Yesus akan datang bertobat. Sampai hari ini dia masih hidup. Saudara dikasih dalam penantian dan tidak pernah mundur dari penantian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang mau sampaikan kepada kita saudara dikasih Tuhan, bahwa alasan kita untuk kita berjaga-jaga karena waktunya tidak seorang pun yang tahu. Jangan sampai kecewa seperti gadis yang bodoh ini. Habis persiapannya, berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, percaya setia awal, tetapi pada waktunya kita menjadi bosan menantikan kedatangannya. Pengorbanan sudah sangat luar biasa, sia-sia saudara dikasih Tuhan, karena kita tidak bijaksana mengiringi Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita sekali lagi, kenapa kita berjaga-jaga? Karena selain dari janjinya akan pasti ditepati, dia akan pasti waktunya dan ketikanya tidak seorang pun yang tahu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana sikap kita orang percaya dalam menantikan kedatangan Sang Raja kita. Kita belajar dari gadis yang bijaksana. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, kita tetap punya iman, punya keyakinan, dan iman itu harus iman yang hidup, iman yang bekerja, iman yang berkarya, iman yang berpengaruh. Dari iman saya timbul anak-anak iman yang lain, timbul anak-anak Tuhan yang lain yang percaya dan setia kepada Tuhan. Karena saudara dikasih Tuhan, janjinya tidak pernah tidak ditepati. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kami, karena ia menghendaki, perhatikan baik-baik, karena dia menghendaki, saudara-saudara dikasih saya ulangi, karena dia menghendaki, supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin orang berkata, kenapa Tuhan lama datang? Sudah terlalu menderita, saya sakit-sakit. Kenapa sih? Kok saya ini terlalu lama menanti? Katanya dari dulu-dulu sudah Tuhan Yesus datang. Saya katakan kepada kita lewat firman. Orang yang mengimani bahwa dia pasti akan datang pada waktunya yang ditentukan oleh Allah itu sendiri, saudara dikasih Tuhan, maka tidak akan pernah bosan menantikan dia datang. Amin. Menarik ayat yang kalimat yang terakhir tadi saudara dikasih Tuhan. Dalam ayat yang 2 Petrus pasal 3:9. Supaya jangan ada yang binasa. Supaya jangan ada yang binasa. Artinya tidak saya saja yang selamat. Tidak hanya Pak Gembala saja yang selamat. Tidak hanya kita saja yang selamat. Tetapi ada orang yang menantikan uluran tangan kita. Menantikan belasan kasih Tuhan melalui hidup kita. Untuk mereka membawa mereka datang kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Yang berikut saudara dikasih, kita belajar dari gadis yang bijaksana. Punya iman. Iman bahwa Yesus akan datang. Dan iman kita harus iman yang bertindak. Yang kedua saudara dikasih Tuhan. Kita belajar dari gadis-gadis yang bijaksana. Mereka mempersiapkan diri seperti gadis bijaksana ini. Yohanes pasal 3 ayat 1 Yohanes pasal 3:9 berkata demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi memang ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia dilahirkan dari Allah. Artinya saudara dikasih Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam penyuciannya. Setiap saat, setiap waktu kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan.
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga kalau dalam keadaan berdosa. Amin. Sebab Dia kudus, maka kuduslah kita semua yang mau masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jagalah hati kita, jagalah pikiran kita, jagalah sikap hidup kita, jagalah perbuatan kita, supaya tetap berkenan kepada Allah, dan lewat itu juga banyak orang yang akan melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Limpah yang ada pada kita tidak padam sampai pada Tuhan Yesus memanggil kita. Sebab terus bersinar, banyak orang yang menikmati sinar kemuliaan dari Tuhan itu. Ya, sebab itu ada dikasih Tuhan. Banyak orang hanya percaya. Aku percaya kepada firman Tuhan. Aku percaya kepada janji Tuhan. Aku percaya Yesus ada juru selamat satu-satunya. Tetapi mereka tidak menghidupi kepercayaannya. Mereka tidak menghidupi imannya. Itulah sebabnya imannya mereka disebut dengan iman yang mati. Karena iman yang mati tidak akan bisa mengangkat kita sampai ke surga. Iman yang mati tidak akan membuat iman kita itu berpengaruh. Oleh karena itu kita memiliki iman, tapi iman yang disertai dengan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, apabila kita sudah dikuduskan, maka Roh Kudus itu bekerja bagi kita. Pak Senan, Senan, kau ini ketua wilayah, ya, kalau pikiran mudah bengkok-bengkok, ya tegur. Ingat, kamu ketua wilayah, kamu sudah dikudus dengan Bapa yang kudus. Kamu sudah menjadi milikku. Engkau sudah lahir dari Allah, bukan dari dunia ini. Roh itu yang akan menegur kita. Maka waktu kita akan berbuat dosa, saudara akan bertobat. Amin. Inilah keindahan anak-anak kita. Jaga kekudusan kita, supaya kita tetap layak di hadapan Tuhan. Apabila Dia memanggil kita, kita ada bersama dengan Dia. Selama kita hidup di dunia ini, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut saudara dikasih Tuhan, pelajaran penting bagi kita sikap hidup yang benar dalam menantikan kedatangan Sang Raja. Siap memberitakan Injil dengan setia. Matius pasal 24 ayat 14 mengatakan ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita diminta untuk memberitakan Injil. Dengan apa, saudara? Tuhan Yesus pada waktu mengangkat kita dari lubuk dosa, memberikan cahaya terang di mana di dalam kehidupan kita. Orang berkata, beda orang itu dari yang dulu. Kalau dulu hanya menyusahkan orang, kalau dulu hanya menjadi beban, hari ini lihatlah si penjahat itu, lihatlah si nakal itu, lihat si brengsek itu, betapa hebatnya perubahan hidup. Saudara kasih, Injil diberitakan dengan sikap. Lalu saudara dikasih Tuhan, lihatlah dulu dia yang dia selalu menggenggam erat tangannya, tidak terbuka buat orang yang membutuhkan. Jiwa-jiwa yang sedang berteriak tentang Islam, tetapi dia menggenggam erat-erat karunia-karunia-Nya atas. Saudara dikasih yang paling aneh, saya mohon maaf yang kita, Pak Gembala, ya, sudah diangkat dari dosa, kita sudah diselamatkan, diberikan karunia rohani, diberikan talenta, diberikan kapasitas, diberikan berkat-berkat yang cukup bahkan melampaui kecukupan kita. Kadang-kadang orang yang seperti itu yang paling pikir dan berjanji. Saya melihat saudara, banyak orang yang janji iman, memperhatikan orang yang janji iman itu saudara kasih, bukan tidak berkecukupan. Mereka malah berkelebihan. Tetapi mereka sampai hari ini belum pernah jadikan iman jadi realisasi. Saudara, jangan-jangan orang seperti ini akan menggenapi apa yang disampaikan oleh Yesus. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saya tidak berkata semua orang kaya tidak masuk surga, ya. Tapi orang kaya yang pikir itu, orang yang punya talenta yang tinggi, orang yang punya karunia yang tinggi, orang yang punya kesempatan diberikan oleh Allah untuk melayani, gigir dengan waktunya, gigir dengan otaknya, gigir dengan kepintarannya, gigir dengan talenta-talentanya, dengan bakatnya, apalagi gigir dengan harta benda.
Para tujuan Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat, memberitakan kerajaan-Nya. Dan sebab saudara-saudara dikasih Tuhan, yang saya kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika kita akan melihat seperti apakah kita di depan sana pada waktu hari penghakiman, pada waktu hari penjemputan. Seperti apa kita? Apakah kita berbahagia, bersuka cita, beria-ria, ikut dalam perjamuan kawin anak domba Allah, atau kita ini menjadi orang yang sedih, orang yang menderita, orang yang kecewa? Sebab secara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, menyesal tidak pernah duluan, seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Tertolak, saudara, tertolak. Aku tidak mengenal engkau, aku tidak mengenal itu. Padahal kita sudah ikut Tuhan, tetapi karena pelita kita padat, kita tidak punya persiapan, saudara, dan tidak menggunakan itu dengan baik. Lalu padamlah dia, dan Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Tapi berbahagia kita orang-orang yang percaya dan setia sampai akhir. Kita masuk dalam perjamuan kawin dengan domba Allah. Kita akan pernah pesta, kan? Kita pernah pesta. Bagaimana perasaan pesta? Pesta itu senang, saudara. Apalagi kalau pesta masuk surga, yang kesenangannya, keindahannya tidak pernah ada di dunia. Terlalu indah di sana, terlalu hebat di sana, terlalu tenang di sana. Makanya nyanyian kemenangan iman, saya percaya orang mengarang lagu itu adalah berasal dari Roh Tuhan. Berlaksa-laksa tahun lamanya di dalam surga, bagaikan batu. Hari ini sudah di tengah-tengah dunia ini, sehebat apapun kita di dunia ini, sekaya apapun di dunia ini, semegah apapun, sehebat apapun pesta di dunia ini, tidak sehebat dalam kerajaan surga. Amin. Tidak sehebat, saudara. Tapi kita adalah orang-orang pilihannya yang akan segera suatu saat nanti telah ditentukannya untuk bisa menikmati surga yang percayakan kepada kita sebagai orang yang percaya setia sampai akhir. Demikian firman Tuhan kita hari ini, sampaikan kepada kita sebagai kesimpulan. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus minta kepada kita sebagai pengikutnya berjaga? Karena pertama, dia pasti akan datang. Yang kedua, dia tidak pernah memberitahukan kapan kita jumpa. Tidak pernah memberitahukan. Sehat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, saudara, dia tentukan ini. Entah waktu apa, kita tidak tahu. Muda, tua, saudara kasih Tuhan. Berikut saudara kasih Tuhan. Karena ada konsekuensi. Karena ada konsekuensinya. Dia tidak percaya dan tidak setia, kita akan menderita selama-lamanya. Tetapi yang percaya dan setia kepadanya, yang lampunya hidup tetap menyala sampai dia datang, kita akan berbahagia bersama dengan dia dalam kerajaan surga. Masuklah ke dalam kerajaan yang telah disiapkan bagimu, sebab engkau sedang kedapatan dan percaya setia kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada-Mu mengucap syukur pada siang tadi. Kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk berjaga-jaga dalam kehidupan ini, sebab Engkau akan datang dan jemput. Sebab Engkau akan datang dan jemput. Dan yang akan datang dijemput adalah orang-orang yang percaya dan setia kepada sampai pada waktu Engkau berjemputan. Kami tidak tahu kapan kami meninggalkan dunia ini, sebab Engkau lah yang berotoritas. Apakah pada waktu kami sakit, pada waktu kami sehat? Apakah pada di usia muda ataupun setelah usia? Sebab waktunya tidak pernah kami tahu. Dan itulah sebabnya itu pada siang hari ini, mohon kami mencurahkan firman-Mu supaya meneguhkan, menguatkan iman kami bertahan sampai pada akhir. Pada akhirnya kami akan mendengarkan Engkau berkata kepada orang-orang yang kami percaya setia kepadamu, masuklah ke dalam kerajaan yang telah disiapkan bagi kami sejak dunia belum dijadikan. Kepada orang-orang yang tidak percaya dan setia, atau orang-orang yang hanya percaya tetapi tidak setia melakukan firman, berkata kepada mereka, ingat engkau pernah api neraka, sebab engkau sedang kedapatan dan tidak percaya dan tidak setia, atau engkau yang percaya tetapi tidak setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu.
Biarlah firman meneguhkan menguatkan iman kami untuk kami setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur menyambut firman. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, terima kasih kepada wilayah yang melayani kita dan ibadah satu dan juga yang kedua. Kita akan memberikan persembahan khusus kita seperti yang diumumkan pada minggu lalu sehubungan dengan mendukung pembangunan yang kita akan mulai dalam minggu-minggu yang akan datang ini. Mari kita membuka kemenangan iman lagi nyanyian yang kita nyanyikan tadi 139 berkumandang suara dari seberang. Kita maju ke depan untuk memberikan ini. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Kirimlah berita Injil menyatakan kebenaran. Kirimlah berita Injil menyatakan kebenaran. Kita telah pakai berdiri. Kita dari jauh kirimlah panduan. Bantuan memberikan janganlah jauh, kirimlah, kirimlah berita Injil menyatakan kebenaran. Kirimlah berita Injil menyatakan kebenaran. Mari kita menaikkan waktu bagi kita. Aku bersalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Selesailah seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dan siang hari ini. Kami berterima kasih untuk kenyataanmu. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita di tempat ini telah selesai. Namun ibadah kita sesungguhnya tetaplah kepada Tuhan. Sebelum pulang ke tempat masing-masing, ya Tuhan, sebagai hamba-Mu, memohon berkat Tuhan untuk sidang jemaat-Mu ini. Berilah mereka berkat secara jasmani. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Pulihkanlah kami yang mengalami sakit dan lemah tubuh. Berkatilah kami sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dunia usaha, pemuda, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, buruh tani, buruh bangunan, buruh rumah tangga. Tuhan memberkati kami sekalian. Berkatilah kami sebagai secara rohani. Kuatkanlah iman kami dalam kami menantikan kedatangan Tuhan. Walau banyak tantangan, banyak masalah kami hidup di tengah dunia ini, berikanlah kami kekuatan supaya kami tidak undur dari Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan ini, pakailah dia untuk menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. 3 berkat ini hamba minta kepada Engkau. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada kami hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang menjemput salehnya. Aku berserah.
Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Coba silakan kembali. Jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang. Halo. Yang lalu